Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Adi Pemula. Oke teman-teman, kali ini saya akan bereksperimen menanam nilam menggunakan botol bekas minuman, dan tentunya tanpa penutup. Nah, ini merupakan eksperimen ya teman-teman. Kira-kira nilamnya bisa hidup atau akan mati. Nah, ini sebelumnya saya akan mencari bibitnya dulu. Kita mencari bibit di kebun. Nah, ini kita memilih dulu ya. Kita lihat-lihat dulu kira-kira bibitnya mana yang bagus. Nanti kalau sudah mendapatkan bibit yang bagus, nah kita akan eksekusi atau kita potong. Nah, ini sepertinya di depan saya ini bibitnya lumayan bagus ini teman-teman. Nah, cara pengambilannya itu minimal 3 ruas atau 4 ruas. Nah, ini saya mengambilnya 4 ruas. Nah, motongnya itu di bawah 4 ruasnya itu teman-teman. Rata-rata sih saya mengambilnya itu 4 ruas teman-teman. Nah, ini lantaran tumpul saya bantu tarik. Guntingnya tumpul. Nah, ini contoh bibit yang bagus. Bisa dilihat daunnya kaku, batangnya juga bagus, dan nilamnya juga segar. Nah, kalau mau memilih bibit itu jangan sembarangan ya, karena kan akan kita tanam kembali. Jangan nilam-nilam yang batangnya itu masih layu gitu, maksudnya tidak kuat, tidak keras itu jangan, karena kasihan teman-teman. Kalau masih batangnya itu belum keras, masih lunak, maksudnya masih loyo begitu, kalau bisa jangan dijadikan bibit dulu. Nah, cara memilih bibit itu tadi, pilih atau lihat nilam yang daunnya itu kaku, batangnya juga sudah kuat atau agak keras begitu teman-teman. Nah, itu bagus untuk dijadikan bibit supaya dia bisa berkembang atau pertumbuhannya itu bisa bagus. Tapi kalau batangnya itu tidak kaku, itu kemungkinan nilamnya bisa saja mati teman-teman, karena tidak tahan biasanya. Tapi kalau batangnya sudah kaku, baru daunnya juga sudah kaku, batang keras begitu, nah itu kemungkinan hidupnya itu lebih tinggi. Nah, ini saya masih mencari, dan eksperimen kali ini saya tidak menanam banyak. Saya akan menanam 2 atau 3 batang saja, kan hanya untuk eksperimen saja, bisa hidup atau nilamnya mati begitu ya teman-teman. Nah, ini saya sudah mendapatkan bibit nilamnya, dan saya akan menanamnya itu di rumah teman-teman supaya enak memantaunya. Oke, kita lanjut untuk pulang ke rumah. Nah, ini merupakan media tanam yang akan saya gunakan untuk menanam nilam kali ini. Medianya itu ya botol minuman, contohnya seperti ini ya. Biasa kalau hari raya itu habis hari raya banyak sekali botol-botol seperti ini di rumah. Nah, itu bisa digunakan, atau bisa juga menggunakan polybag. Polybag juga bisa, polybag yang kecil. Cuma ini kebetulan di rumah ada botol seperti ini. Nah, saya akan gunakan untuk eksperimen kali ini. Nah, ini masih sementara saya potong-potong teman-teman. Teman-teman bisa mencontoh saya memotongnya, maksudnya tidak terlalu tinggi juga, tidak terlalu rendah juga, memotongnya pertengahan begitu boleh. Nah, seperti ini contohnya, dan ini bawahnya akan saya lubangi dulu. Nah, ini media tanamnya sudah saya lubangi ya, botolnya. Gunanya untuk apa sih? Gunanya itu agar saat kita menyiram bibit nilamnya, airnya itu bisa turun ke bawah supaya keluar ya teman-teman, tidak mengendap di dalam begitu loh. Nah, ini merupakan bibit-bibit yang kita akan uji coba kali ini. Ini merupakan bibit nilam yang kita ambil tadi. Sebelum itu kita potong-potong dulu, kita bersihkan dulu beberapa daunnya, beberapa helai.
Jangan sampai habis semua ya teman-teman. Harus disisakan beberapa daun agar untuk pertumbuhan nilamnya atau nilamnya itu tidak kaget begitu teman-teman. Nah ini seperti ini boleh. Ini ada beberapa daun, ada ya, bisa teman-teman lihat ada beberapa daun ya. Oke, kita langsung lanjut ke bibit yang kedua. Sama, kita potong-potong atau kita hilangkan, kita kurangi daun-daunnya, batang-batangnya yang sekiranya itu terlalu banyak. Nah ini beberapa saya hilangi ya, saya potong-potong. Seperti ini juga sudah boleh. Yang penting nilamnya itu tidak terlalu gundul ya. Nah ini sudah boleh teman-teman. Nah seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah ini kita akan mencari tanah untuk penanaman nilamnya. Ini tanah yang saya gunakan tanah biasa teman-teman. Ini tanah ini ada di belakang rumah saya. Tidak menggunakan pupuk, tidak menggunakan apa, cuma tanah biasa teman-teman. Ini kita gali-gali sedikit supaya gampang mengambil tanahnya ya. Saya belum pernah mencoba menggunakan pupuk itu. Biasanya kan ada menanam menggunakan pupuk kayak kotoran sapi, kotoran kambing, biasa menggunakan kotoran-kotoran begitu. Tapi ini saya menggunakan tanah biasa. Dan ini bibitnya ya. Dan tanahnya juga sudah siap. Tinggal kita masukkan bibit ke dalam media tanamnya, yaitu botol. Atau teman-teman bisa menggunakan juga polybag. Polybag boleh, polybag kecil. Tapi di sini lantaran saya media tanam di rumah itu pas ada botol Fanta, botol minuman ya. Nah, saya menggunakan botol saja. Nah ini tinggal kita masukkan aja tanahnya ke dalam media tanamnya, sembari kita sedikit tekan-tekan supaya ya agak padat. Kenapa agak padat? Supaya tanahnya itu agak menekan di nilamnya teman-teman, karena nilamnya ini kan tidak ada akarnya. Menurut saya begitu ya. Karena kalau saya menanam di kebun seperti itu, tanahnya harus agak ditekan-tekan sedikit. Nggak usah terlalu nekan sekali, nggak. Yang penting ada tekanan sedikit saja. Nah, ini kita ulang lagi ya. Yang nilam yang kedua kita tanam lagi. Caranya sama kayak yang tadi. Kita masukkan ke dalam botolnya, langsung kita isi tanah. Bisa isi, nggak terlalu penuh sih, yang penting cukup gitu aja udah boleh. Nah kita isi teman-teman. Ini kan lumayan teman-teman media tanamnya. Siapa tahu di rumah ada botol-botol bekas, bisa digunakan. Nah ini setelah selesai semua, tinggal kita siram. Siramnya menggunakan air biasa aja teman-teman. Nggak usah memakai pupuk, kan biasa ada campuran ini itu, nggak usah. Ini saya menggunakan air biasa, ya air sumur biasa. Namanya juga eksperimen ya teman-teman. Andaikan nilamnya mati ya udahlah, berarti eksperimennya gagal. Kalau nilamnya hidup berarti eksperimennya berhasil. Nah tinggal kita siram-siram aja. Kita kasih air seperti ini sampai airnya itu cukup. Kalau dirasa udah cukup, ya tinggal kita simpan di tempat yang tidak panas. Maksudnya ada tempat teduh lah, tempat teduh. Oke,
sekarang kita menuju tempatnya. Di sini saya akan menyimpan atau menaruh bibit-bibit ini dan medianya di bawah pohon agar dingin ya. Tidak, nanti kalau terkena cahaya matahari tidak langsung terkena begitu, karena di sini kan tempatnya dingin di bawah pohon ya. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini ya teman-teman. Saya akan terus mengupdate perkembangan nilam ini, bagaimana kedepannya 1, 2, 3 hari atau sampai seminggu, apakah akan hidup atau nilamnya malah mati. Oke, jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.